Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kisah ini pendek dan sederhana, tetapi mengandung pesan yang mendalam. Ia menunjukkan keluhuran dan keteladanan para nabi dan rasul dalam mengagungkan dan menyucikan asma Allah. Tak terkecuali Nabi Isa alaihi salam yang pernah membenarkan pengakuan seorang pencuri yang bersumpah atas nama Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih yang masing-masing dari Abu Hurairah, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita, pada suatu ketika Nabi Isa melihat seorang lelaki yang mencuri. Lantas oleh Nabi Isa, si pencuri ditanya, "Apakah engkau mencuri?" Pencuri itu menjawab, "Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak." Nabi Isa berkata, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan kedua mataku." Dikisahkan Nabi Isa alaihi salam pernah melihat seorang maling dengan mata kepalanya sendiri. Namun setelah diinterogasi oleh Nabi Isa, lelaki itu justru bersumpah dengan nama Allah bahwa dirinya tidak mencuri. Maka Nabi Isa pun mendustakan penglihatan matanya dan membenarkan pengakuan si lelaki yang mencuri. Kisah ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Ahadisil Anbiya, bab firman Allah, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Quran Surat Maryam ayat 16, 6-478, nomor 3443. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya dalam Kitabul Fadhail, bab keutamaan Isa, 4-1838, nomor 2366. Hadis ini dalam Syarah An-Nawawi, 15-506. Para rasul dan nabi adalah manusia dengan cetakan sendiri, khususnya dalam hal takzim kepada Tuhan mereka dan pensucian mereka kepadanya. Nabi Isa bukan orang bodoh yang tidak bisa membedakan antara orang jujur dengan pendusta. Akan tetapi, Allah di hati Nabi Isa adalah lebih agung dari sekedar dia digunakan oleh seseorang untuk bersumpah secara dusta. Pencuri ini berhasil lolos dari Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi, mana mungkin dia akan lolos dari azab dan balasan Allah? Para rasul dan nabi tidak diutus sebagai polisi. Allah lah yang akan mengawasi, mengurusi, dan menghisab. Allah tidak akan membebani para rasul, lebih-lebih jika mereka bukan pemimpin dan hakim untuk menghisab dan menghukum manusia. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan dari kisah di atas dapat dipetik pelajaran dan tauladan yang sangat berharga. Di antaranya, yang pertama, para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara gaib dan tersembunyi, kecuali apa yang diberitahukan Allah melalui wahyu. Yang kedua, para nabi dan rasul bukan manusia yang mampu membedakan mana orang yang jujur dan mana orang yang berdusta. Yang ketiga, dalam hati para nabi dan rasul tersimpan rasa haibah dan pengagungan terhadap asma Allah, meskipun diucapkan oleh orang yang berbohong. Yang keempat, diketahui pula bahwa pencuri itu terbebas dari tuduhan Nabi Isa alaihi salam berkat sumpahnya atas nama Allah. Walaupun demikian, ia tidak akan terbebas dari pembalasan Allah yang maha melihat di akhirat. Yang kelima, para nabi dan rasul tidak diutus untuk mengawasi para hamba. Hanya Allah lah yang maha mengurus, mengawasi, dan menghitung amal perbuatan hamba-hambanya. Yang keenam, Allah tidak menuntut para rasulnya untuk menjadi penguasa, hakim, penghitung, dan pembalas amal perbuatan manusia. Yang ketujuh, kisah ini menjadi salah satu pijakan para ulama dalam menetapkan kaidah fikih. Hukum itu diberjalankan terhadap perkara zahirnya, sedangkan Allah yang menguasai hakikat tersembunyinya, di mana penetapan hukum didasarkan pada bukti-bukti fisik, bukan bukti-bukti tersembunyi dan tak kasat mata. Walaupun yang benar adalah yang tak kasat mata itu. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.